Assalamualaikum. Seperti biasa, aku mau bikin tutorial jedak-jeduk di aplikasi Alikmotion. Nah, kita langsung aja klik yang tanda plus. Lalu seperti biasa, aku pakai rasionya 9:16, resolusinya aku pakai 1080p, tapi ini juga terserah kalian. Frame rate-nya aku pakai 30 fps, lalu latar belakangnya aku pakai hitam. Kita klik yang buat proyek. Lalu kita tambahin audionya. Buat kalian yang mau download, bisa klik link di deskripsi. Langsung aja di sini kita tambahin beatnya. Yang pertama ada di detik 3:25. Buat kalian yang mau nambahin beatnya, kalian tinggal klik yang ini. Lalu kalian masuk di beat yang kedua di detik 4:14. Kita klik yang ini lagi, lalu kalian selesain beatnya sampai selesai. Buat kalian yang mau tahu beatnya, kalian bisa cek di deskripsi. Aku mau jeda biar nggak makan waktu. Oke, kalau udah kalian pangkas saja musiknya sampai detik 9:11. Oke, kalau udah kalian masuk ke beat yang pertama, lalu kalian tambahin foto, kalian panjangin sampai detik 5:20, lalu kalian tambahin foto lagi, kalian panjangin sampai detik 7:15, kalian tambahin satu foto lagi, ini foto yang terakhir, dan panjangin sampai beat yang terakhir. Oke, di sini kita masuk aja di foto yang pertama, lalu kita klik yang move dan transform. Kita masuk di bagian ketiga, lalu kita kasih keyframe di beat yang pertama, beat yang kedua, sama beat yang terakhir. Nah, di beat yang terakhir ini kalian zoom. Ini sesuaiin aja sama foto kalian ya teman-teman. Oke, kalau udah kita masuk ke tengah-tengah, lalu kita masuk ke kurva. Oke, kita masuk ke kurva ketiga, lalu kita naikin setengah. Kita masuk ke foto yang kedua. Nah, di foto yang kedua ini kita masuk di move dan transform. Kita klik yang bagian kedua, kita kasih keyframe di setiap beatnya. Nah, di bagian keyframe yang ketiga di sini kita atur jadi 10 derajat. Lalu di keyframe yang keempat kita atur jadi min 10 derajat. Oke, kalau udah di sini kita masuk di antara bagian keyframe-nya, kita masuk ke kurva, lalu kita masuk ke kurva 3 dan kita atur setengah semua. Nah, kalau udah di sini kita masuk di bagian yang ketiga. Nah, di bagian yang ketiga ini kita zoom aja fotonya sampai hitam-hitamnya, background hitam ini nggak kelihatan ya teman-teman. Nah, kayak gini. Kalau udah di sini kita tambahkan keyframe di beat yang pertama, beat yang kedua, sama beat yang terakhir. Seperti biasa yang di beat yang terakhir kita zoom fotonya. Nah, jadi kayak gini. Kalau udah kita masuk di pertengahannya, kita kasih kurva. Di sini kita pakai kurva 3, lalu kita naikin setengah. Oke, kalau udah di sini kita masuk di foto yang ketiga. Nah, foto yang ketiga ini settingannya sama kayak yang foto pertama, jadi di sini aku mau skip aja. Kalau udah kita masuk ke foto yang pertama, lalu kita potong sesuai beatnya. Lalu kita masuk ke foto yang pertama, kita klik efek, lalu kita klik yang tambahkan efek, kita masuk ke distorsi uap, lalu kita klik yang ngupin. Kita aktifin efek mirrornya, lalu kalian masuk ke efek lagi, kalian klik tambahkan efek, lalu kalian kasih distorsi uap. Lalu di sini kalian klik yang turbulence, kalian klik yang pengaturan standar. Nah, di offsetnya kalian klik yang X, lalu di sini kalian atur jadi 64. Kita masuk di kekuatan, kita kasih keyframe di awal, kita biarin 0,250, lalu kita kasih keyframe di akhir, lalu kita jadiin 0. Kita masuk ke tengah. Nah, di sini keyframe-nya naikin setengah aja kayak gini. Lalu kita masuk ke evolution. Kita atur jadi 4,62. Lalu di bagian sini kalian klik yang XY, kalian masuk ke skala. Di sini kalian kasih keyframe di awal. Kita atur jadi 3,32. Lalu kalian kasih keyframe di akhir, kalian atur jadi 0,83. Kita masuk ke tengah, lalu kita masuk ke skala. Nah, yang di skala ini kalian masuk ke skala yang ketiga, lalu kalian atur kayak gini. Oke, jadi kayak gini. Lalu kita balik, kita masuk ke oktav.
kita atur oktavnya jadi 1. Oke, kita masuk ke efek lagi, kita klik yang tambahkan efek, lalu di sini kita klik yang move dan transform, kalian klik yang ombang-ambing, kita klik yang pengaturan standar. Nah, yang di ombang-ambing ini di sudutnya kita kasih keyframe di awal, lalu kita atur jadi 4,0, kita kasih keyframe di akhir, lalu kita atur jadi 180 derajat. Oke, kita masuk ke frekuensi. Nah, di frekuensi ini kita atur 13,04. Lalu kita masuk ke magnitude. Nah, di sini kita kasih keyframe di bagian awal. Kita atur jadi 81. Lalu kita kasih keyframe di bagian akhir. Kita ubah jadi 0. Oke, kita masuk ke kurva. Nah, di sini kita atur kayak gini kurvanya, lalu di titik 3 kita klik yang aktifkan overshoot. Nah, oke, di sini kita klik efek lagi, kita klik tambahkan efek, lalu kita masuk di warna dan cahaya, kita klik yang paparan gamma, kita klik yang pengaturan standar. Oke, nah di bagian exposure kita kasih keyframe, kita atur jadi 1,24. Lalu kita geser ke kiri, kita kasih keyframe lagi, kita atur jadi 0. Kita geser ke kanan. Oke, kita masuk ke efek lagi, kita klik tambahkan efek, lalu kita klik yang blur, kita cari yang buram gerak. Nah, di buram gerak ini kita nggak usah setting apa-apa ya teman-teman. Teman-teman, kita masuk di efek ombang-ambing. Di sini kita klik yang titik 3, lalu kita klik yang gandakan. Oke, kalau udah di sini kita klik yang titik 3, di bawah kita klik yang salin efek. Kita tempelin di foto pertama dari pergantian foto, kita klik efek, kita klik titik 3, lalu kita klik yang tempel efek. Oke, kalau udah di sini kita tambahin efek bayangannya di foto yang pertama. Nah, cara penambahan efek bayangannya kalian klik yang di sini, lalu kalian klik yang gandakan satu layar. Nah, di bagian atas kita klik yang blending dan opacity. Nah, di sini opasitasnya kita edit jadi 40%. Lalu kita balik, kita klik yang move dan transform, kita masuk ke bagian ketiga. Nah, di keyframe-nya yang akhir kita atur jadi 2000. Oke, segini. Kalau udah kalian terapin bayangannya di seluruh foto pertama dari pergantian foto. Kalau udah kayak gini, kita masuk di foto yang kedua, kita klik yang efek, kita klik tambahkan efek, lalu kita klik yang ubin. Kita aktifin tombol mirrornya, lalu kita klik efek, kita klik yang tambahkan efek, kita cari yang ombang-ambing. Nah, di sini di sudut kita kasih keyframe di bagian awal sebesar 5,0, lalu kita kasih keyframe yang di akhir sebesar 164,0 derajat. Oke, kalau udah di sini kita masuk ke frekuensi, kita atur jadi 1,10. Kita masuk ke magnitude, kita kasih keyframe di bagian awal 116, lalu kita kasih keyframe di bagian akhir sebesar 26. Kalau udah di sini kita balik, kita kasih efek, kita masuk di move dan transform, kita cari yang ayun, kita klik yang pengaturan standar, kita masuk ke frekuensi, kita atur jadi 1,11. Oke, kita masuk ke sudut 1, kita kasih keyframe yang di awal dan di akhir. Nah, yang di awal kita atur jadi min 3,0. Oke, nah yang di akhir kita tambahin juga, kita atur jadi 0. Lalu kita masuk di sudut yang kedua, kita kasih keyframe di awal sebesar 2,0. Lalu kita kasih keyframe yang akhir sebesar 0. Oke, kita masuk ke efek, lalu kita klik tambahkan efek, kita masuk ke warna dan cahaya, kita klik yang paparan gamma, kita klik yang pengaturan standar, lalu di paparan gamma di bagian exposure kita kasih keyframe di awal sama di akhir. Kita yang di awal kita kasih 1,20. Oke, kalau udah kita masuk di akhir, kita tetapin jadi 0,00. Oke, jadi di sini kita masuk ke efek, lalu kita salin efeknya, lalu kita tempel di foto yang belum ada efeknya. Ingat ya teman-teman, di foto yang belum ada efeknya.
Nah, kalau udah di sini kita masuk di bit yang pertama, lalu kita klik tanda plus, kita klik yang kotak, lalu di bagian titik 3 ini kita klik yang start to screen, lalu kita panjangin sampai akhir, kalian klik yang ini. Nah, di sini kita klik yang tambahkan efek, lalu kalian klik lainnya, kalian klik yang salin latar belakang. Nah, jadi kayak gini, kita klik, lalu kalian masuk di efek lagi, kalian klik tambahkan efek, lalu kalian cari pemetaan ulang channel ya teman-teman, kayak gini. Lalu kalian klik yang pengaturan standar, kalian klik, nah yang di bagian R ini kalian ubah jadi 0, nah ya di bagian G kalian juga ubah jadi 0. Oke, di sini kita masuk ke efek lagi, lalu kita klik yang tambahkan efek, kita cari start, kita cari yang start segment, kita klik yang pengaturan standar, lalu di sini di bagian startnya kita ubah jadi 286. Nah kayak gini, lalu kita masuk di bagian blending, lalu kita klik yang cerahkan, kita klik yang lighten. Nah jadi nanti hasilnya bakalan kayak gini. Oke, kita masuk di bagian yang pertama, kita klik yang tanda plus, kita masuk di gambar dan video. Nah di sini kita masukin mentahannya, nanti kalian bisa download di deskripsi ya teman-teman. Nah jadi tuh ini mentahannya, kalian klik sampai di bidang pertama, kalian potong aja mentahannya, lalu di sini volumenya kalian kecilin, kalian tinggal ekspor aja. Aku mau cetak. Nah jadi itu hasilnya bakalan kayak gitu teman-teman. Segitu aja video-video dari aku, jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.